Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar siklus batuan materi geografi kelas 10 semester 2 bersama Ibu Anestia Pramesti. Yang akan kita pelajari yaitu kompetensi 3.4, yaitu menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer. Indikator, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi. Apa itu batuan dan apakah batuan itu banyak jenisnya? Tentu kita sudah tahu bahwa di bumi kita ini banyak sekali jenis batuan. Contohnya, kalau kita ke gua, kita bisa melihat adanya stalagmit dan stalaktit. Kemudian, kalau kita ke sungai, kita bisa melihat batuan jenis granit atau gravel ataupun batu kali kalau kita biasa menyebutnya. Atau batuan-batuan yang bisa dijadikan perhiasan seperti berlian, intan ataupun yang pernah sekali viral itu adalah batu akik. Sebenarnya kenapa kok bisa banyak terdapat jenis batuan? Nah, akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini dia adalah siklus batuan. Kalian bisa melihat bahwa di sini banyak sekali prosesnya. Siklus itu adalah sesuatu yang terjadi berulang. Dari A kemudian bisa menjadi A kembali. Begitu juga batuan. Batuan bisa terbentuk dari berbagai macam proses. Yang pertama, kita bisa melihat di sini terutama adalah mahma. Mahma ini adalah awal terbentuknya batuan. Kemudian setelah mahma yang ada di dalam bumi, terutama di gunung berapi, keluar membentuk yang namanya adalah igneous rock atau dalam bahasa Indonesianya adalah batuan beku. Ya, jadi mahma yang keluar kemudian membeku itu disebut batuan beku. Kemudian setelah batuan beku ini keluar dari dalam bumi, nah dia akan mengalami namanya banyak ya, ini kristalisasi, kemudian ada konsolidasi. Nah, kemudian yang terakhir di atas sana ada pengendapan, transportasi, kemudian menjadi batuan sedimen. Nah, ini batuan sedimen ya, ada litifikasi, terbentuknya dari litifikasi, kemudian sedimentasi, deposisi, dan transportasi. Jadi batuan beku yang ada di gunung kemudian terbawa oleh sungai, kemudian terjadi pengendapan, kemudian lama-kelamaan mengendap di dalam tanah, akhirnya membentuk batuan sedimen. Nah, yang terakhir ya, ini adalah batuan metamorphic rock atau batuan metamorf. Batuan metamorf ini adalah siklus terakhir dari batuan. Nah, batuan ini terbentuk sangat lama dan berjuta-juta tahun yang lalu. Sehingga kalau kita mengenal batuan metamorf yang terkenal itu contohnya adalah batu berlian ya. Makanya terlihat indah, cemerlang karena memang prosesnya sangat lama. Bagaimana prosesnya? Kita akan lihat ke masing-masing slide yang akan Bu Anes jelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah batuan beku. Apa itu batuan beku? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari mahma yang membeku. Kita lihat gambarnya ya, dari mahma kemudian gunung meletus ya, mengeluarkan mahma yang sangat dahsyat. Nah, mahma itu kemudian membeku membentuk batuan. Nah, ternyata kalau dilihat dari prosesnya ya ini ya, dari dalam mahma kemudian dia keluar, di sini juga ada terbentuk batuan. Nah, ini yang di dalam ini disebut batuan beku dalam. Yang di jalan-jalan ini ya, ini disebut batuan beku gang atau tengah. Kemudian dia keluar lagi di sini, ini disebut batuan beku luar. Nah, kita akan lihat prosesnya seperti apa batuan-batuan itu bisa terbentuk. Nah, ini ya yang sudah Bu Anes jelaskan tadi. Yang pertama adalah batuan beku dalam atau disebut plutonik, di mana batuan beku dalam ini terbentuk di dalam dapur mahma.
karena membeku di dalam berarti prosesnya lebih lama dari batuan beku lainnya. Ya kan? Di tempat panas bisa membeku pasti lama. Nah, kemudian yang kedua adalah batuan beku gang atau porfirik. Batuan beku gang atau porfirik ini terjadi pembekuannya di gang atau di jalannya. Jadi kalau kita melihat gunung, kok gunung itu bisa besar ya? Kenapa? Karena di dalam gunung itu ada batuan. Makanya ketika meletus gunung itu biasanya yang dikeluarkan bukan hanya magma, tetapi juga batuan-batuan. Nah, itu batu beku gang. Kenapa kok bisa terbentuk batuan beku gang? Karena ketika magma itu akan keluar, biasanya tidak langsung keluar, akan di jalan tersumbat lama ya, sehingga dia membeku di gang, maaf. Kemudian yang terakhir adalah batuan beki luar atau efusif. Ini yang sering kita lihat dan gampang mengidentifikasinya. Bagaimana? Batuan beku luar itu magma yang cair keluar dari dalam perut bumi melalui gunung api, kemudian akan terkena udara dan lama-kelamaan akan membeku. Batuan beku luar ini batuan beku yang paling cepat terbentuknya. Makanya batuan beku ini dia sifatnya itu ringan ya, karena di dalamnya banyak udara. Sedangkan batuan beku dalam batuan beku gang itu terbentuknya lama sehingga batuannya sedikit keras. Contohnya apa untuk batuan beku ini? Ini dia gambar-gambarnya. Ya, ini yang tadi ya, sebentar, penampang batuan. Jadi ini ya yang di dalam batuan, di dalam perut bumi ini ya, namanya batuan dalam, beku dalam terbentuk di batolit. Kemudian di sini di perutnya ini kayak di gunung, ini membentuk batuan beku gang. Ada seal ya, seal. Kemudian ada dike ya. Kemudian juga ada lakolit. Kalau lakolit ini cenderung cembung ya. Kalau seal ini cenderung cekung. Nah, ini adalah penampang batuan yang ada di dalam perut bumi kita ya. Kita bisa lihat aslinya itu di gunung berapi. Makanya kalau mau meletus ya, kenapa kok mau meletus ini? Biasanya gunung itu akan membesar berapa senti. Contohnya di Merapi saat ini ya. Karena ternyata di dalam perut Merapi itu baru terbentuk batuan. Nah, contohnya yang ini ya. Ada obsidian, nah ini yang terkenal adalah granit. Ini granit ya. Granit ini termasuk batuan beku dalam. Ya, dia prosesnya sangat lama karena membeku di dalam perut bumi. Sehingga apa? Sehingga harganya juga sangat mahal. Biasanya digunakan untuk apa? Keramik ya, bahan-bahan keramik dan sebagainya. Nah, terus obsidian, gabbro dan riolit. Nah, kemudian yang batuan beku luar contohnya apa? Ini mohon maaf Bu Anes tidak tahu di sini ya. Salah satunya adalah batu apung. Batu apung itu sangat ringan, dia bisa mengambang di sungai. Nah, kemudian yang kedua adalah sedimentary rock atau batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Ya, batuan sedimen itu terbentuk karena adanya proses pengendapan atau sedimentasi. Nah, kita lihat gambarnya ya. Awalnya batuan yang di gunung itu kena hujan. Ya, kemudian terbawa aliran sungai. Setelah terbawa aliran sungai, kemudian dia akan mengendap di beberapa tempat. Ya, bisa di laut, ya, bisa di sungai itu sendiri atau di daratan lainnya. Nah, jenis-jenisnya ada ini. Yang pertama, menurut tenaga yang mengendapkan. Yang kedua, menurut tempat pengendapan. Yang ketiga, menurut cara pengendapan. Nah, apa itu menurut tenaganya? Ada 3. Yang pertama, sedimen akuatis, ya. Jadi tenaga yang mengendapkan ini adalah air. Contohnya yang Bu Anes sebutkan tadi, yaitu contohnya sungai ya. Di sungai itu. Kemudian ada batuan, biasanya batuan konglomerat atau deksi, itu air. Kemudian sedimen aeolis atau angin ya.
Biasanya ini batuan-batuan ini ya nanti hubungannya juga dengan tempat pengendapannya ya. Ini biasanya ada di gurun, daerah gurun karena di sana anginnya besar. Kemudian yang ketiga adalah sedimen glasial. Tenaga pengendapnya adalah glacier. Biasanya berada di tempat pegunungan tinggi ya, contohnya di Himalaya atau gunung-gunung di daerah subtropis. Nah, yang kedua adalah menurut tempat pengendapannya. Ini ada hubungannya dengan tenaga tadi ya. Nah, ada apa saja? Yang pertama adalah sedimentaristis, mengendap di darat. Yang kedua adalah sedimen marin atau mengendap di laut. Yang ketiga adalah sedimen limnis, mengendap di danau. Kemudian yang ketiga sedimen fluvial, itu mengendap di sungai. Yang terakhir adalah sedimen glasial atau mengendap di glacier, di daerah glacier ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sedimen menurut cara pengendapannya. Nah, bagaimana cara pengendapannya ini? Ya, oke. Ada di sini nih. Cara pengendapannya yaitu ada sedimen mekanik ya. Sedimen mekanik ini karena suhu ya, suhu cuaca seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sedimen kimiawi, jadi batuan itu hancur kemudian nanti terbentuk lagi karena adanya proses kimia. Contohnya apa yang tadi sudah kita lihat di slide awal tadi? Contohnya adalah batuan yang ada di stalagmit dan stalaktit, batuan yang ada di gua. Nah, itu karena ada proses kimia batuan kapur itu CaCO3 bergabung dengan H2O sehingga membentuk batuan stalagmit dan stalaktit. Kemudian yang terakhir adalah sedimen organik. Sedimen organik ini diendapkan bahan dasarnya itu dari batuan organik, dari bahan-bahan organik ya. Contohnya adalah batu kapur. Nah, ini contohnya itu tadi ya. Ini batu kapur yang di atas ini ya. Batu kapur ini disebabkan oleh tadi cara pengendapannya yaitu oleh organik. Kemudian konglomerat dan breksi ya. Konglomerat dan breksi ini adalah batuan yang ada di sungai ya. Sungai. Kalau yang konglomerat itu biasanya dia gabungan dari batuan-batuan tadi karena kan sedimen, endapan. Nah, ini biasanya di arus yang yang tenang, Mbak. Kemudian kalau breksi yaitu yang di arus yang karena lancip-lancip ya. Ini biasanya arusnya kuat. Kalau sandstone atau batu pasir itu biasanya ada di daerah gurun pasir. Nah, yang terakhir yaitu jenis batuan metamorphic rock atau batuan metamorf atau bahasa Indonesianya batuan malihan. Nah, apa itu metamorf? Yaitu batuan yang telah mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi sehingga menjadi berbeda dari batuan induknya. Oke. Ini prosesnya. Prosesnya sangat lama hingga berjuta-juta tahun ya. Dari awalnya gunung meletus mengeluarkan itu, kemudian dia tersedimentasi jadi batuan sedimen. Kemudian dia masuk lagi ke dalam bumi, ya ini ada pressure and heat, jadi panas dan tekanannya itu. Dia masuk ke dalam bumi ini ya. Dia masuk di bawah bumi ini, kemudian dia terpanaskan. Bayangkan ya, sesuatu yang sesuatu benda padat terpanaskan, bukannya dia mencair, tetapi malah dia membeku. Berarti itu kan ada sifat yang sangat kuat. Sehingga apa? Batuan-batuan metamorf ini terkenal sangat mahal. Nah, apa saja ini ya? Ini terjadinya seperti apa? Metamorf ini ada 3. Yang pertama karena suhu tinggi. Karena suhu tinggi yang sangat tinggi di dalam bumi, batu itu bisa membeku dan menjadi batu, bayangkan. Nah, yang kedua adalah tekanan tinggi atau dinamo. Nah, tekanan tinggi itu karena di dalam bumi jadi ada banyak tekanan ya. Semakin tekanannya tinggi, semakin hasilnya semakin bagus. Ya, makanya ketika kalian mendapat tekanan itu bukan menjadi penghalang kalian untuk hopeless atau menjadi menyerah, tetapi juga menjadikan kalian lebih kuat dan akhirnya menjadi pribadi yang
luar biasa seperti batuan ini nih filosofisnya. Kemudian yang ketiga adalah terjadi karena suhu dan tekanan. Ada suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi menghasilkan batuan. Nah, atau istilahnya pneumolitis kontak. Apa saja contoh-contoh batuan? Ya, yang pertama adalah diamond atau intan atau berlian. Batu diamond, intan atau berlian ini dia terjadi karena dua hal, suhu dan tekanan. Ini salah satu batu termahal di dunia dan dia sangat kuat. Tidak ada benda lain yang bisa menghancurkan diamond, benda tumpul ya, kecuali diamond itu sendiri. Makanya penggunaan diamond itu biasanya untuk pertambangan, untuk pengeboran mata, selain untuk perhiasan ya. Kemudian marmer ya. Marmer ini karena tekanan juga ya. Dia suhu ya. Dia ketika biasanya digunakan untuk digunakan untuk keramik ya. Ketika panas ya, yang di ruangan itu akan merasakan hangat. Ketika dingin akan merasakan ketika panas, orang yang di tempat tinggal dengan keramik itu biasanya akan merasa dingin ya, adem. Tapi kalau pas panas di keramik itu bisa merasakan dingin. Jadi ini sifatnya karena memang luar biasa. Kemudian ini marmer ini dia bahan dasarnya dari gapur. Kemudian kuarsit ya, dan slat. Kalau slat ini dari pasir, dari batu pasir tadi ya. Nah, Anda semuanya cukup sekian materi tentang batuan metamorf, batuan beku, dan batuan sedimen atau kita sebut dengan siklus batuan. Untuk penugasan Ananda adalah mencari manfaat dari masing-masing batuan di kehidupan kita sehari-hari. Dari Bu Anes cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.